Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Kang Duren. Di pagi ini, pagi menuju siang, saya akan sedikit mereview yang dimana sekarang posisinya kita lagi di kebun alpukat kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyemprotan pohon alpukat kita, yang dimana kita lihat tadi muter-muter itu si daun alpukat kita lagi terserang hama kutu kebul, dan sebagian juga ada yang terserang dengan jamur daun. Nah, teman-teman, kita harus pahami bahwa si kutu daun ini sangat sangat merugikan sekali buat tanaman kita, yang dimana kalau kita telat mengantisipasinya atau mengobatinya, itu akan menyebabkan si pohon alpukat kita itu menjadi keriting, bahkan bisa menyebabkan kematian daun atau kerontokan daun. Yang bila mana itu terus-terusan terjadi, itu sudah dipastikan juga si pohon alpukat kita ini akan lambat pertumbuhannya. Nah, kita bisa lihat jenis kutu-kutuan yang menyerang pohon alpukat kita itu seperti ini. Ini dibilang si kutu kebul. Kalau ini jenis jamur daun, yang dimana kalau kita tidak spray dengan fungisida, si daunnya akan seperti ini, mulai kering dan lama-lama dia akan rontok. Dan untuk kutu kebul, ketika kita telat atau kita tidak obati dengan insektisida, maka sudah dipastikan si daun atau si pucuk alpukat kita akan kerdil dan keriting seperti ini. Nah, teman-teman, si kutu jenis ini itu sangat bandel sekali. Bila kita semprot dengan insektisida, dia ini sangat kuat, malah tetap dia hidup, malah makin berkembang biak. Di sini kita juga harus pahami, harus lebih detail dengan pemilihan obat atau dengan penggunaan obat, karena si kutu ini itu bisa kebal karena dia memiliki perlindungan seperti minyak, yang dimana kalau kita spray dengan obat itu sangat minim bisa menebus si kutu-kutuan ini, karena dia memiliki pertahanan dengan menggunakan minyak dia gitu. Jadi kita antisipasi dengan kita juga akan melakukan penyemprotan dengan penambahan sedikit pencuci atau pencuci piring, yaitu Sunlight, yang dimana ini Sunlight ini bisa membantu untuk mengoptimalkan penyepraian kita, supaya si kutu-kutu ini atau si daun-daun yang mengandung minyak ini yang disebabkan oleh si kutu ini bisa luruh atau bisa luntur ya. Jadi kita spraykan dengan insek ditambah Sunlight, itu bisa membuat si kutu-kutu ini bersih. Nah, jenis apa saja atau insek apa saja yang kita gunakan saat ini? Di sini kita akan menggunakan insektisida yang bermerek Best Vidor.
yang dimana best feeder ini sangat bagus untuk mengendalikan jenis kutu-kutuan. Nah, dalam satu tangki 15 liter air kita menggunakan jenis insektisida ini 1 sendok makan saja. Kita cukup menggunakan 1 sendok insektisida best feeder saja. Untuk penggunaan sunlight ini fungsinya sebagai pembersih atau peluntur minyak yang terkandung dalam si kutu kebul tadi ya. Ini kita cukup menggunakan 1 sendok saja. Sunlightnya kita menggunakan 1 sendok makan saja. Misalkan jangan sampai melebihi 1 sendok ya teman-teman. Ini bisa sedikit berisiko maksudnya kalau kita menggunakan lebih dari 1 sendok. Nah, untuk mengendalikan jamur daun, kita ini kesempatan kali ini kita menggunakan fungisida sistemik yang bermerek Arondis Opti. Kita menggunakan dalam 1 tangki itu 1 sendok juga ya, 1 sendok makan juga. Nah teman-teman, kalau untuk penyemprotan alpukat itu kita juga harus sekalian menggunakan fungisida yang bisa menangani jenis jamur Phytophthora dan jamur akar putih, yang dimana untuk jamur Phytophthora dan jamur akar putih itu adalah salah satu musuh terbesar bagi petani alpukat. Nah, untuk mengendalikannya kita atau mencegahnya, kita di sini akan menggunakan jenis fungisida berbahan aktif tembaga oksida. Karena untuk jenis fungisida ini sangat membantu atau sangat bagus untuk mengendalikan jamur Phytophthora dan jamur akar putih. Nah, dalam 1 tangki kita juga menggunakan 1 sendok makan juga. Nah, untuk warnanya dia agak ke oren-orenan ya teman-teman. Ini dalam 1 tangki. Kita aduk-aduk sampai merata. Setelah merata kita baru campurkan dengan air atau masukkan ke tangki yang berisi air 15 liter. Dalam penyemprotan ketika di musim kemarau itu diusahakan kalau waktu itu interval dari jam 6:30 sampai jam 9. Kalau di sore hari kita penyepraian itu dari jam 4 sampai jam 6 sore ya. Nah, di agenda kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga ini sedikit bermanfaat, sedikit membantu juga. Salam dari petani Subang, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.